Sebelum kami lanjutkan, tentunya kami meminta kesepakatan Bapak Ibu saudara sekalian, kita sampai jam berapa? Karena biasanya subuh gabungan pukul 6 sudah selesai. Tapi saya melebihi dari pukul 6. Artinya berarti saya doa saja kita selesai. Kira-kira sampai jam berapa Bapak Ibu? Jangan sampai ada kedoliman, saya kelebihan waktunya, atau mungkin saya kekurangan waktunya, sehingga kita sepakati bersama-sama, kita ngaji pada pagi hari ini, kita isrokan diri kita dan kita mikrokan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setengah 7 pada 20 menit. Tapi sebelum itu kami lihat di sini tadi ada anak-anak. Tadi ada 3 anak, tapi masih 1 anak. Sini. Yang anak-anak sini. Anak-anak sini, yang anak-anak sini. Nah, Pak Warto kan jadi anak-anak ya sini. Termasuk anak. Termasuk anak. Luar biasa. Oh, ada anaknya lagi sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan bukti bahwasanya mungkin dari sini DKM-nya, pengurusnya ini membina anak-anak di wilayah RW 02 juga di wilayah Ciracas ini. Lupa lagi tadi saya juga yang kami hormati Pak RW masuk Pak Sumarmin yang tinggal Pak Sumarmin yang punya wilayah di Pak Bu, kalaulah kita setiap hari nyuruh anak kita untuk kita kepada ke sekolah, kita menyanyikan mereka PR-nya, kita memberikan kerjaannya apa dan tapi belum tentu kita menanyakan mereka kontrol tiap pagi apakah mereka subuh ke masjid. Tapi alhamdulillah di wilayah RW2 ini ada 2 bintir, ada 3 bintir. Untuk itu saya mau kasih kepada mereka ini penghargaan. Maunya berapa? Gak usah. Kalau adanya Mas Jujur, kita ada kasih satu, nomor 2. Ya, ada tambahan masih ada 1 yang bisa jawab. Sini, yang bisa jawab dari 2 ini. Kita tanya dulu, kita tanya. Sholat dalam 5 waktu atau berapa rakaat? Berapa? 16. Berapa? 8. Bener-bener. Yang satunya 16, yang satunya 18. Mungkin ada perwakilan dari Pak Warto. Berapa Pak Warto? Pak Bu, inilah anak-anak kita saat ini. Ya ada anak lagi satu sini. Ada itu. Sini. Yang satu bilang 16, yang satu bilang 18. Kalau ini bilang berapa belas? 17. Alhamdulillah. Oh sekali nanti saya ulas nanti kita tanya sholat. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah buktinya Pak Bu. Ternyata anak-anak kita masih dalam keadaan kurang bangun ya, kurang ilmu. Kalau kita bicarakan daripada Pak DKM tadi bencana. Kalau Pak tadi dari kelurahan tentang bagaimana kebersihan. Tadi daripada pengurus DMI tentang UPZ.
perjalanan seperti halnya yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, yaitu Isra dan Mi'raj. Anak ini juga punya perjalanan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perjalanan mereka, ketika dalam perjalanan mereka tidak terbekali dengan bekal, bagaimana bisa sampai tujuan kalau mereka tidak kita bekali? Contoh sederhana, Bapak, kalau seandainya dari Jakarta menuju Surabaya kita punya bekal atau harus kita berbekal 100.000, maka kita sampailah Surabaya. Kalau ke Surabaya kita bekal 100.000 tapi kita punya hanya 5.000, sampai nggak kita sampai Surabaya? Sampai belum tentu, sengsara sudah pasti. Makanya anak-anak kita jangan sengsarakan tadi. Masuk tentang sholat saja tidak tahu rakaat, itu salah siapa, Bapak? Salah siapa? Bukan salah anak-anak. Tanggung jawab kami yang berdiri di sini terutama. Ternyata apa yang kami sampaikan belum sampai ke mereka. Tanggung jawab lurah, tanggung jawab DKM, tanggung jawab kita semuanya di sini. Ternyata hal yang kecil saja kita belum bisa sampai ke telinga anak-anak. Nah, bagaimana kita bersama Isra Mi'raj kali ini? Diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin pengurus DM di rantai tetap nanti ulas Isra Mi'raj, baru satu saja kita masih atau kecolongan. Pantas di Indonesia banyak bencana. Kalau kita masuk ke dalam surat Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la tafatna alaihim, diberi wahyu yang pertama kali perintah sholatnya 50 kali. 50 waktu, bukan 50 rakaat. Ini terus turun sampai 5 rakaat aja kita masih kecolongan terhadap anak-anak kita. Bapak Ibu yang kami hormati, masih ada 10 waktu. 4 menit saya mengulas sejarah. 4 menit kita masuk ke dalam inti apa itu Isra Mi'raj. 4 menit kita muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 menit kita berdoa. Setuju? Kembali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengulas tentang sejarah Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup itu cuma 3 hari. Kita hidup itu cuma 3 hari. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok kalau kita masih punya waktu. Dan ini sudah diulas di dalam Al-Quran. Maka dalam Al-Quran mengulas semuanya hari kemarin. Hari kemarin artinya apa? Sejarah-sejarah yang ada di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu banyak sejarah, kisah-kisah. Tapi Al-Quran, kitab suci kita, bukan kitab sejarah. Dari sejarah itulah kita diminta untuk apa? Untuk mengambil itibar, untuk mengambil pengalaman atau pengambil kita dalam kisah-kisah. Kalau dulu daripada penciptaan ada kisahnya, ada. Nabi Nuh ada. Penciptaan Nabi ada, penciptaan bahwasanya Allah Subhanahu menciptakan manusia. Kan dalam akal kita manusia diciptakan daripada air mani kita. Tapi ada yang beda. Terbuktikan yang kedua, kisah siapa? Kisah Isa, Nabi Isa. Nabi Isa juga begitu. Tidak banyak daripada hubungan antara suami dan istri. Kisah semua seperti itu. Kemudian langsung lagi ke Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh, bagaimana kisah Nabi Nuh memperjuangkan flora dan fauna. Artinya seluruh alam tumbuhan dan sebagainya Allah kasih
menurut lagi kepada Nabi Ibrahim, yaitu kisah Nabi Ibrahim, perjuangan Nabi Ibrahim menemukan bagaimana menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari Tuhan. Nyari Tuhan pertama kali melihat matahari. Itu tidak hanya nabi-nabi, dikisahkan juga ada Fir'aun. Maka nantinya juga ada Fir'aun. Itibar yang harus bisa diambil. Ada nonton, ada lain sebagainya. Maka daripada surah Al-Baqarah sampai Anas merupakan kisah-kisah semuanya. Al-Baqarah bagaimana mengisahkan tentang aneka ragam di situ. Namanya Al-Baqarah, kisah tentang sapi ketika sampai Anas tentang manusia. Di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Dari kisah-kisah itu tersebut hanya satu, Allah SWT mengawali dengan Subhanalladzi asra bi 'abdihi ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraknahu hawlahu linuriyahu min ayatihi. Subhanallah, tidak ada kisah-kisah yang lainnya dengan kata-kata yang diawali dengan Subhanallah. Maha suci Allah. Di sini artinya apa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah mempertaruhkan jabatannya, bahasa kita. Allah mempertaruhkan, presiden mempertaruhkan jabatannya demi saya. Kisah ini, kisah apa? Isra. Subhanallah asra, yaitu memperjalankan di abdihi, yaitu abdi, abdulnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal masjidil haram ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan baraknahu Allah, dan semuanya apa yang kita dilalui oleh Nabi mendapat keberkahan. Intinya di akhirnya linuriyahu min ayatina. Satu-satu kita lihat. Yang pertama tentang kesucian, tadi sudah dibahas dari kelurahan Pak Mun. Inti daripada Isra Mi'raj yaitu wahyu, yang namanya sholat. Sholat itu diawali juga dengan toharoh, suci. Tadi dibahas oleh Bapak DKM tadi tentang bencana-bencana. Di dalam Isra Mi'raj juga dilindungiaku, ditunjukkan ayat-ayat Allah. Bagaimana Rasulullah ditunjukkan itu sedang ada manusia mencakar-cakar mukanya sendiri. Gambar bahwasanya manusia yang mencakar sendiri, mereka yang sering ngomongin orang, sama hanya mencakar dirinya sendiri. Sama aja kita berbuat kemaksiatan, sebenarnya maksiat itu kita menuntut kita, maksiat itu juga hadir di diri kita sendiri. Dan juga digambarkan juga di situ, dan gambarannya ada yang menanam kemudian langsung memetik. Artinya orang yang menanam kebaikan maka ia akan sekaligus memetik kebaikan tersebut. Sampai mana? Seluruh jagung ayat. Bapak Ibu yang berhormat, inilah sejarah. Kemudian kita masuk kepada inti daripada Isra Mi'raj. Inilah perjalanan Isra Mi'raj, perjalanan Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya Isra dan Mi'raj. DKM punya Isra, perjalanan sebagai DKM. Lurah juga punya Isra, perjalanan sebagai lurah. LMK juga punya Isra, perjalanan sebagai LMK. Para kiai, para ulama juga punya Isra, perjalanan. Semuanya perjalanan di dunia ini.
daripada kita lahir di dunia ini perjalanan. Bagaimana perjalanan manusia, penciptaan manusia, perjalanan adalah sel sperma yang jutaan sel sperma yang jadi cuma satu, hanya diri kita. Kemudian berjalan lagi menjadi unta dan sebagainya, sehingga sampai 4 bulan, perjalanan 4 bulan ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berjalan lagi setelah 4 bulan mendapat ruh, maka roh tersebut dibina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tuanya selama 9 bulan. Berjalan. Kemudian berjalan lagi ke alam dunia, lahir di alam dunia, perjalanan lagi. Dan kita hidup di dunia ini perjalanan sampai kita nanti mati, yaitu mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Isra Mi'raj sekarang kita. Bagaimana perjalanan kita menuju mi'rajnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana Pak Lurah berjalan sebagai lurah menjadikan mi'raj tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadi tujuan untuk pribadi, jangan tujuan untuk hal kelompok, dan tujuan untuk yang lain. Oh, intinya di situ Pak. Seperti dua. Tentunya kita sudah tahu bersama, ini merupakan syariat kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya 3 panggilan, yaitu panggilan yang pertama panggilan sholat, yang kedua panggilan haji, yang ketiga panggilan panggilan. Namun panggilan-panggilan ini bersambut, ada korelasi satu sama yang lain. Ketika mereka panggilan sholat, maka ia juga nanti akan dimudahkan untuk panggilan haji. Ketika menjadi panggilan sholat dan haji, mereka mudah, insya Allah Allah dimudahkan, Allah memudahkan kita juga ketika dipanggil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu husnul khotimah. Bahwa intinya sholat, sholat, Isra Mi'raj sholat. Sholat diperintahnya bukan iman sholat, bukan kerjakan sholat, tapi aqimis sholat. Dirikanlah sholat. Apa yang kita lakukan dalam sholat, dirikanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu Akbar, ikhlaskan ketika sholat. Maka kita dalam perbuatan di masyarakat, ikhlaskan. Ikhlas sebagai LNK, ikhlas sebagai DKM, ikhlas sebagai ulama, ikhlas sebagai orang tua, ikhlas sebagai lurah. Jangan sampai itu menemukan keperbuatan kita pengen sesuatu yang tidak dapat imbalan ikhlas. Itu namanya aqimis sholat. Allahu Akbar, bukan iman sholat, aqimis sholat. Kalau dalam sholat juga kita ada sujud ketika kepala ini yang paling utama, yang paling kita hargai untuk di kaki atau di tangan kita. Kita menjatuhkan mahkota kita di dalam atau dalam tanah atau dalam kerendahan serendah-rendahnya. Artinya tawadhu, Pak. Sombong, kaya dikit, sombong, punya ilmu dikit, sombong, jadi lurah, sombong, jadi LNK, sombong, jadi RW, sombong, jadi RT, sombong. Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Jadi ulama, sombong, kayak tadi itu diajari TV, sombong. Nama dari TV. Tidak ada yang kita kesombongkan. Itulah aqimis sholat. Membawa nilai-nilai sholat kepada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tidak usah banyak-banyak. Yang ketiga, sholat akan membuat diri kita tenang. Bawa ke dalam kehidupan sehari tenang. Ibu tenangkan suaminya, bapak suruh tenangkan istrinya, bapak ibu tenangkan anaknya, Pak Lurah tenangkan keluarganya, DKM tenangkan jamaahnya. Ini aqimis sholat. Berapa banyak kita sholat
habis sholat assalamualaikum dan lainnya, kembali kepada karakter kita masing-masing. Ini masih iman, hanya cuma mengerjakan sholat, padahal perintahnya akimis sholat. Tuh, nanti kita ulas detailnya di kajian. Ya 1 menit kita terakhir, 1 menit terakhir ada kita masyarakat. Bapak Ibu, loh bapaknya 5, ibunya 10. Oke, saya kasihkan menang ke ibu 10 menit. Kalau kita menggunakan waktu 1 dan kita kan sholat 10 menit, maka ada 5 waktu. 1 menit sampai 1 waktu 10 menit, maka kali 5 waktu berapa menit? 50. Kita begitu. Kita masalah. 50 menit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 50 menit dalam kehidupan sehari semalam. Padahal sehari semalam ada 20 jam. 24 jam. 24 jam. Kita melakukan waktu 50 menit, kita kasih bonus tadi 10 menit 1 jam. Berarti 1 jam kita menggunakan waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 jam sehari. Kita berhitung Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita berhitung. Dalam 1 tahun ada 365 hari. Kalau 1 hari 1 jam, berarti 1 tahun kita menggunakan waktu untuk sholat 365 jam. 365 jam kalau kita jadikan hari Bu, kalau 1 hari katanya 24 jam. Berarti 365 dibagi 24 dapatnya berapa? Kilo? Hah? 15 hari. Ternyata 1 tahun kita hanya menanam waktu untuk sholat 15 ya Allah, 15 hari. Berapa tahun berarti? Oh, tinggal 2 tahun atau tinggal 1,5 tahun. Itu masih ada pertanyaan lagi. 1,5 tahun udah dikurangi. Itu masih pertanyaan lagi. Apa kalau seandainya sholat kita tidak bolong-bolong? Kalau bolong-bolong baru tanya lagi. Tinggal 1 tahun kata Bapak. Itu masih ada pertanyaan lagi. Kalau sholat kita khusyuk, kalau nggak khusyuk, habis. Bukan berarti saya pesimis terhadap Bapak Ibu sekalian. Ini kita supaya kita introspeksi. Isra Mi'rajnya kita setiap hari mungkin kita mengatakan Isra Mi'raj di mana, tapi kualitas kita masih itu aja. Ini masih ada pertanyaan. Habis itu masih ada pertanyaan lagi. Itu tadi hitungan 10 menit. Kalau mau jawab bapaknya itu 5 menit. Nah, ayo. Oh 20 menit tadi 2,5 tahun kok. Kalau 5 menit berapa? 1,2% per tahun. Inilah kita tadi. Terakhir kita muhasabah diri kita. Ternyata Isra Mi'rajnya kita kurang tentang sholat. Pantes anak kita tadi menjawab 18. Gak salah mereka. Pantes ada yang jawab 16 rakaat. Gak salah mereka. Mungkin kita yang salah sebagai orang tua tidak mendidik mereka. Mungkin saya sendiri yang di sini katanya kami seorang pengganti, tapi tidak pernah mendidik anak-anak iblis. Tuntutlah saya yang pertama kali. Mungkin daripada pemimpin kita radikal-radikal. Introspeksi Bapak Ibu sekalian. Inilah introspeksi kita di Isra Mi'raj ini. Perjalanan kita mikat pada Allah Subhanahu wa taala, bukan perjalanan dunia saja. Terutama sholat, ya Allah, anak kita ini menerus kita. Bagaimana nanti mereka sholatnya 20 waktu dalam sehari, 20 ke kantor sehari. Padahal cuma 17. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon
lama lebih daripada 9 menit. Dimaafkan Bapak Bu, dimaafkan. Baik, inilah kita interpretasi kita. Isra Mi'raj pada hari ini kita belajar tentang kisahnya, kita belajar inti daripada sholat, yaitu sholat, dan kita belajar bagaimana menghisap diri kita, yaitu tentang sholat. Semoga kita menjadi orang-orang mutakin, orang-orang solihin, orang-orang bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Semoga kita anak-anak kita soleh dan solehah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, insyaallah kita akhir hayatnya husnul khotimah. Al-Fatihah wa ala kulli yang solehah. Al-Fatihah.